Pemirsa, pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus diduga dilakukan oleh 4 orang menggunakan 2 motor. Fakta ini didapatkan penyidik dari analisa terhadap 86 titik kamera CCTV. Dan doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andre Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat, dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan, dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini. Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andre Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI. Andre terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Polres Mojokerto melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan kepada seorang pengacara. Dari pelaku, polisi menemukan uang sebesar 3 juta rupiah di dalam amplop. Proses operasi tangkap tangan dilakukan tim Resmo Polres Mojokerto di sebuah kafe di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polisi menangkap oknum wartawan media online setelah proses penyerahan uang dari seorang pengacara bernama Wahyu Suhartatik. Oknum wartawan yang dikenakan operasi tangkap tangan merupakan warga Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Namun hingga kini belum dipastikan identitas perusahaan media tempat yang bersangkutan bekerja. Penindakan dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Mojokerto setelah pihak kepolisian menerima laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan tersebut. Berapa orang? Satu orang. Ditemukan ID kan? Profesinya dia apa dan apa benar wartawan? Kami masih dalami dulu. Masih dalami dulu terkait yang bersangkutan ini berprofesi sebagai apa. Ya setidaknya barang bukti uang sudah kita amankan. Dalam operasi tersebut, polisi juga menyita uang tunai senilai 3 juta rupiah yang diduga merupakan hasil dari tindakan pemerasan. Polisi masih mendalami motif dibalik dugaan pemerasan tersebut dan masih memastikan profesi pelaku yang disebut-sebut sebagai wartawan. Kembali di News Sore, pemirsa, puluhan warga yang didominasi emak-emak berdesakan menyerbu pasar baju dan sembako murah di Surabaya, Jawa Timur. Diduga tidak sabar mengantri, beberapa emak-emak terlibat perselisihan dan adu mulut. Beginilah antrian warga yang didominasi emak-emak di depan pintu gerbang Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Surabaya. Puluhan orang rela berdesak-desakan bahkan sebelum pintu gerbang dibuka. Diduga tak sabar mengantri, beberapa emak-emak terlibat perselisihan dan adu mulut.
Begitu gerbang dibuka, warga langsung menyerbu masuk ke dalam lokasi pasar baju dan sembako murah. Warga pun saling berebut membeli baju dan sembako murah hasil sumbangan dari siswa maupun wali murid. Baju buat lebaran. Harganya gimana ini tadi, Bu? Harganya murah, 5.000 dapat 2. Oh gitu. Beli berapa ini tadi? Terus 200. Kita telah melakukan kegiatan kelanjutan dari agenda Ramadan kemarin. Ini adalah barbecue atau barang-barang bekas yang masih berkualitas. Kita jual dengan harga murah dan ada sebagian gratis juga. Selain barang-barang bekas berkualitas, ada juga sembako dengan harga murah. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat menyambut Lebaran. Seluruh barang yang dijual dibanderol dengan harga Rp5.000 hingga Rp100.000. Hasil penjualan akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang terdampak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan LPSK memberi perlindungan kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang jadi korban penyiraman air keras. Komisi 3 DPR juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman telah menggelar rapat khusus untuk membahas penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Selain mengecam keras, Komisi 3 juga mendorong LPSK memberikan perlindungan kepada Andri Yunus dan keluarganya. Komisi 3 menilai penyerangan terhadap Andri Yunus sebagai bentuk perlawanan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat perlindungan HAM. Habibur Rahman juga meminta Polri mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan profesional. Pak Abduh posisinya dan rekan Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan dan profesional serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Sementara anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang mengunggah foto terduga pelaku mengungkap tujuan dirinya mengunggah foto adalah untuk memaksa polisi segera mengungkap foto asli pelaku. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Di media sosial, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Dalam wawancara dengan iNews, Rieke mengungkapkan teror yang menimpa aktivis Kontras harus diusut hingga ke akarnya dan bukan hanya menangkap eksekutor. Ketika kasus seperti ini dibuka, maka teror itu akan berjarak begitu. Nah, kalau kita kemudian bersembunyi dengan alasan ini teror, kehidupan ini saya kira apalagi untuk menengah ke bawah sudah teror yang luar biasa. Jadi dengan segala hormat saya kira mari kita menyuarakan agar ada solusi, usut tuntas, bukan hanya eksekutor di lapangan tetapi juga dalangnya. Kini Polri membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor dan memberikan informasi agar dalang di balik teror yang menimpa Andri Yunus bisa segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim advokasi untuk demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Tindakan tersebut merupakan percobaan pembunuhan berencana.
Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Setelah berkoordinasi dengan berbagai ahli pidana hingga kedokteran, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Fadil Al-Fatan menjelaskan aksi kekerasan tersebut percobaan pembunuhan berencana. Untuk itu, maka kesimpulan sementara kami bahwa serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Saya ulangi, serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi telah menguji komprehensif pasal 459 KUHP dan pasal 17 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Aksi kekerasan yang menimpa Andri Yunus memenuhi pasal tersebut. Selain itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi juga menilai penyerangan terhadap Andri Yunus memiliki aktor intelektual yang harus segera ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan